berjumpa dengan salam. Banyak orang kaya sekarang, tahu-tahu sudah hebat dia ucap salam sama saudaranya nggak mau. Kalau kita ini kopi pak, maka itu memang yang tembak. Tetap, mana juga membalas. Naik motor, berkelakson itu pak. Tinggi, mana jarak tinggi, hilang selalu. Klakson mati, lampu tembak putus, baru bingung bapak. Jumpa sama saudara, cuma sekedar mengantar hadisnya saja. Hilang salam. Padahal orang yang berjumpa dengan saudaranya ketika dia jumpa dengan saudaranya dia hanya mengantar hadis. Itu hanya dilakukan sama monyet. Gak benar pak? Gak percaya gak bisa. Coba tengok monyet. Pada bapak sama monyet. Monyet itu begini. Jadi siapa yang berjumpa dengan saudaranya dia hanya mengangkat hadisnya berarti dia yang memang maka ini yang harus kita lakukan. Silaturahim ini bukan harus ketika halal bihalal. Setiap hari buat perkumpulannya pak. Tempat untuk muzakarah. Karena sebagaimana yang kita hari ini kalau bukan itu, kalau nggak muzakarah, kalau nggak itu tambahkan lupa. Maka kita ngumpul ini kita akan kesombongan. Innamal a'malu binniyat. Luruskan yang kita kemarin. Ibu diajak kemarin ngapain bu? Hah? Enggak kenal lagi. Kenal lagi takut dan kamu. Roti ini semua nggak suruh siapa nama. Ya. Ibu mana? Ini buku dengan kamu dengar aja dari depan. Bisa. Gak ada berapa? Kasihan orang gak ada kan ya bu? Atau masuk gimana? Masuk gimana? Masuknya pakai mana? Jelas ya, penting kita dengar ya. Maka bagaimana ciri-ciri para dai yang sombong itu pak? Kita tak sadar ciri-ciri para dai yang sombong itu saling salah menyalahkan. Ini yang harus kita hilangkan. Saling salah menyalahkan. Cepat kali dia menyalahkan orang. Bid'ah, raka. Ngapain perbedaan hari ini kita rekokin? Bahwa perbedaan itu memang sudah ada dari zaman Nabi Adam. Makanya Allah ngomong kita, la ta'amaluna wa ta'amalukum wa ta'amalukum. Nah bagimu paham, yang penting mah kuncinya ibadah itu ikhlas. Perbedaan poin itu biasa. Perbedaan paham itu biasa. Yang penting kuncinya ikhlas dalam ibadah. Jangan beda biasa. Tujuan dan sama benar-benar. Saya tanya Pak Seda mau kemana? Ke Medan, Cari. Mau kemana Cari? Ke Medan. Bapak nanya apa Pak Seda? Saya jalan-jalan aja Cari. Naik mobil. Mau naik apa Cari? Naik pesawat. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak? Saya jalan-jalan saya naik pesawat. Boleh nggak Pak? Mana boleh? Uang-uang itu kok dia bukan yang ngatur kan itu. Pak saya jalan-jalan, boleh nggak saya bicarakan dia?
saja semakin banyak para dai yang bermunculan, kita seharusnya punya sifat yang bahagia dan senang. Kenapa? Semakin ringan dakwah kita ini. Kalau bisa semua orang datang ini dia bisa. Berkata rezeki itu sama Allah masing-masing. Tapi sekarang kita persaingan kita harus tempat. Ada sarannya. Kalau menganggap itu dapat sebagai saingan, ada sarannya. Perbedaan dia kita hati. Jangan karena perbedaan kita langsung salah menjalankan. Jangan karena perbedaan kita lantas menganggap yang lain sebagai saingan. Biasa. Bukan luruskan dia kita. Karena Allah hanya untuk Allah dan cuma karena Allah. Kalau sudah gitu, maka selebihnya bonus dari Allah akan kita dapatkan. Kalau bonus dari manusia tidak ada apa-apa, Pak. Berapa kali sesama manusia kasih bonus sama kita. Tapi kalau sudah Allah yang kasih bonus, akan di luar mana kita. Tidak seperti yang kita bayangkan. Maka yang mau kita kejarkan ini adalah bonus dari Allah. Maka untuk mencapai itu semua, hilangkan kesombongan kita hari ini, saling jaga, saling mendengarkan dan saling menasihati di antara. Hilangkan perbedaan jangan kita jadikan wadah untuk saling berpecah belah, tapi lewat perbedaan itu syurga yang kita jadikan wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Insya Allah. Ini perbedaan baru. Ibu dengar Bu, tolonglah aku ngomong dengannya. Sudah, hentikan lagi. Saya mau angkat satu kitab namanya Mataul Qalbi. Ada kisah yang sangat luar biasa Bapak. Apa kisah itu? Diangkat dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abu Dawud. Jelek kali namanya, panggilan Abu Dawud. Kata Nabi, ini orang adalah yang dijamin masuk ke dalam surga Allah. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, termasuk di situ ada Ali bin Abi Thalib. Nabi ngomong sama Ali, ya Rasulullah, kau mau tahu siapa penghuni surga? Mau. Mana dia? Kenapa Bu? Ini. Kemana? Bukan bercakap. Ini dengan Ali. Kau mau tahu siapa calon penghuni surga? Mau ya Rasulullah? Mana dia? Sebentar lagi dia akan datang. Dia orang terakhir yang datang. Terakhir dia, terakhir. Bukan yang terakhir datang. Itu kan berarti aku ya. Ternyata ada sosok pemuda yang terakhir datang. Dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia cuma sholat 2 rakaat. Habis dia sholat Bapak Ibu, dia pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat. Ali mengejar laki-laki ini. Tuan, tunggu sebentar. Apa itu? Kau Abu Dawud itu benar. Kata Nabi, kau itu dijamin masuk ke dalam surga Allah. Enggak tahu. Tapi ini Nabi yang ngomong, enggak tahu. Nabi yang ngomong, ya enggak tahu sama lagi. Aku mau nanya, sebenarnya apa amalanmu, wahai Tuhan, sehingga engkau dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga? Apa amalanmu? Enggak ada amalan. Biasa aja kata Abu Dawud. Jujur tahu, enggak ada. Aku tahu betul ada. Ya, kalau enggak ada nanti kalau dia masuk surga ada. Jujur tahu, enggak ada. Tidak ada yang mengaku betul ada.
protes apa yang masak, apa yang masak itu yang mau makan. Kamu nggak boleh protes. Adoi kalau mayit, takut itu seperti mayit. Makanya kami itu harus ikut apa maunya tuan rumah. Saya lebih senang bagus ceramahnya duduk atau berdiri. Betul betul. Tapi pertanyaanku, kalau memang aku kau suruh ceramah berdiri, kenapa bahu di mau keluar? Sampai meja mau simpan banget. Itulah aku kan. Atau kan wajib harus ikut apa maunya tuan rumah. Oke, jika ada kemungkinan kematian, ya kenapa? Dalam Islam kan batas kita boleh mengingatkan 3 hari, betul? Maka ibu kalau kedatangan kamu ke rumah ibu sebelum 3 hari dia minat di rumah kita, nggak boleh gunanya. Maksudnya kemarin ngapain? Itu nggak boleh. Masakan aja. Yang paling enak-enak jaga pernah itu masak apa? Slow warung mana? Nggak pernah masak tuh. Pokoknya yang enak-enak itu masak. Banyak kan proses makan pagi semua naik turun gitu. Sudah masak yang enak. Sebelum 3 hari kamu itu menginap di rumah kita, tak boleh kita menanyakan apa tujuan dia menginap di rumah kita. Hari apa baru boleh mau bertanya. Gini Pak, kau kan udah pernah di rumahku. Boleh aku nanya? Boleh. Sebenarnya tujuanmu apa rumahku menginap? Enggak ada. Kalau nggak ada pulang apa? Kalau ini kalau yang nggak masalah sebenarnya menginap di rumah. Cuma 3 hari ini makan kok banyak lagi. Saya udah meninggalkan kamu. Boleh kita menanyakan apa tujuan dia tentang rumah ini. Tapi sebelum 3 hari tidak boleh kita. Maka itu kalau habis beras pikir pada 3 hari. Terus itu 3 hari kemarin tanggalnya hari 3 hari. Bapak saya 3 hari. Ini tempat beruang ini 3 hari. Tidak. Nah sebelum 3 hari tidak boleh diteruskan. Tapi sudah terus, ya. Sudah akhirnya nanti ikut ke rumah Abu Bapak. Malam pertama Ali bangun di tengah malam. Ngapain bisa ngintip Abu Bapak apa yang dia kerjakan? Ngintip dia. Tidur memang itu. Tidur Pak kau itu bukan sholat malam, tidur. Masa minggu dari belakang bukan tidur dia tidur. Tidur kau aja. Malam kedua di dengannya Abu Bakar itu baca Quran. Tapi biasa dia baca Quran. Enggak terlalu banyak Pak, secukupnya sama dia. Malam ketiga datang orang ke rumah Abu Bakar ngasih makan Abu Bakar, ngasih sedekah. Tapi Abu Bakar tidak membalasnya. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak punya apa-apa. Macam mana dia mau sedekah? Bagi sedekah itu 3 malam lewat, malam hari ke-4 pagi hari Anda kan yang tahu. Abu Bakar, aku sudah 3 malam menginap di rumahmu. Kau tengok biasa saja ibadahmu. Enggak ada yang istimewa. Sama numpang tu. Enggak ada bedanya. Sama aja. Tapi kenapa kau bisa Rasul masuk ke dalam surga? Tolonglah kasih tahu aku amalan apa yang sudah kau perbuat. Kau bandingkan kau udah enggak ada. Jadi kenapa aku masih dijamin oleh Rasul masuk ke surga?
Ya Allah, aku mau tidur. Aku gak tahu besok aku akan hidup lagi atau enggak. Karena ketika kita tidur, berarti kita menyerahkan hidup kita sama Allah. Bismillah Allahumma ahya wa amut. Dengan nama ya Allah aku hidup dan aku mati. Berarti ketika tidur Pak, kita ini sedang merem, sedang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku sesudah aku mati. Wa ilaihi nusyur. Kepada kehendak kembali. Jadi ketika tidur ada dua kemungkinan. Besok kita bakal bangun lagi atau besok kita akan bangun lagi. Maka aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku mau tidur ini Allah. Gak tahu ya Allah, besok aku bakal bangun lagi apa enggak. Tapi sebelum aku tidur aku mau doa ya Allah. Aku ikhlas memaafkan orang-orang yang hari ini punya salah sama aku. Aku ikhlas ya Allah memaafkan orang-orang yang hari ini menzalimi aku. Aku ikhlas ya Allah sama orang-orang yang hari ini menyakiti hatiku, mau dia sengaja tak sengaja, mau dia langsung tak langsung, mau dia nampak tak nampak, aku ikhlas memaafkan mereka ya Allah. Maka aku berdoa kepada ya Allah, jangan kau hukum mereka atas dosa mereka kepada ya Allah. Aku ikhlas ya Allah, maafkan mereka. Ternyata Bapak Ibu biasa saja ibadah Allah, tapi doanya sebelum tidur inilah yang menggetarkan aras sehingga Allah ridho dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, saya berpesan malam ini Bapak Ibu, mari kita doakan dan ikhlaskan kesalahan saudara-saudara kita sama kita. Mau kita nampak tak nampak, dia sengaja tak sengaja, langsung atau tak langsung, melalui doa kita ampunkan salah mereka, kita maafkan salah. Berdoa ya Allah, aku ikhlas maafkan kakiku ya Allah. Di samping masih samping, paskan kekeringan dengan selama ini ya Allah dia sibuk kopi ini masih keluar ada lupa ada sebab ini sama nanti beras habis turun nyawa sabar. Rupanya aku sabar itu artinya enggak. Aku ikhlas Allah memaafkan suami. Bapakku balas doa, ya Allah, aku ikhlas memaafkan salah istriku. Satu hari ini berepet, gak berhenti ya Allah, ikhlas Allah. Gak ada bedanya istri Ustaz sama istri orang biasa Pak. Bapak sendiri lah merasakan dia Ustaz. Heran juga pikir Allah. Ustaz kok tahu? Merasakan itu. Apalagi gini kuat apa saja. Masa penonton kuat kalau makanya tak hubung pada begini. Benar. Tapi itulah indahnya berumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tak pernah tektok. Tidak ada rumah tangga yang tak pernah berisik. Tidak ada rumah tangga yang tak pernah berantem. Yang namanya rumah tangga pasti pernah tektok, pernah berisik, pernah berselisih. Tidak ada rumah tangga yang diam. Walau rumah tangga orang berisik, diam-diam saja. Jangan kau berantem. Siapa pembayar baru? Kali ini kita mendoakan saudara kita, walaupun kita tidak nampak ketika dia membeli kita, doakan. Ini amal. Kadang kita terlalu besar mengkaji sesuatu masalah, tapi kita lupa dengan hal yang seperti ini. Ini kemana dulu? Karena bagaimana dakwah itu mau berhasil kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Kata
ibda binafsi. Maka Nabi itu adalah sosok yang menjadi teladan dan yang menjadi sosok yang mau meneladani. Itu Nabi teladan, tapi beliau bukan teladan. Nabi sosok yang didengar, tapi Nabi juga sosok yang mau mendengar. Hari ini banyak di antara kita yang selalu didengar, tapi ketika posisi kita jadi pendengar, kita pada memberontakkan. Anak kemarin sore ini. Dan Imam Al-Ghazali ngomong, andai kata seekor anjing itu pun memuntahkan berlian, jangan tengok anjing yang memuntahkannya, tapi tengok apa yang dimuntahkan. Berlian itu disana, disucikan, dijual, tetap ada nilainya. Ini bukan berarti anjing ya. Karena tengoknya mereka berlian begitu. Dan misalnya anjing tadi ya. Bukan itu, ini hanya perumpamaan. Nabi itu teladan dan mau menjadi contoh dalam teladan. Nabi teladan dan mau mencontoh teladan. Nabi tokoh dan mau mencontoh tokoh. Nabi itu pendengar dan Nabi itu mau menjadi pendengar. Ini sifat yang harus kita tanamkan. Jangan tikus kita dengan ini. Tak berdoa kita mendengar. Mana buktinya Nabi itu menjadi pendengar? Oh, Nabi itu menjadi sosok pendengar. Siapa yang nasihat Nabi? Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ismasyikta fa'inaka banjir. Hiduplah sesukamu, tapi suatu saat kau pasti akan bakal mati. Hiduplah sesuka kita, suatu saat kita bakal akan kembali ke asal kita. Kita semua ini sulatan ting. Kita ini berasal dari saripati tanah. Kita semua dari tanah. Aseka dari tanah, Pak Ketua dari tanah, saya dari tanah, Bapak dari tanah, Ibu dari tanah. Semua kita dari tanah. Sebenarnya namanya tanah ini model-modelnya lain. Ada model tanah tandus, ada model tanah boksit, ada model tanah gambut. Sekali tangkol berair, mudah terbakar. Ada model tanah sumur. Jadi kita semua dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari tanah, kembali pun ke dalam. Maka selagi kita hidup terserah mau kita membuat apa. Terserah kalau mau buat apa. Ustaz ceramah, ibu pulang terserah. Ustaz ceramah, kita tak mau mendengar, terserah. Allah kasih hidup, kita tak mau ibadah, terserah. Karena Allah tak butuh ibadah kita. Kita sholat, Allah tak butuh. Kita tak ibadah, Allah tak butuh. Karena kalau kita ibadah yang untung kita tak ibadah yang rugi kita. Jadi apa yang diriwayatkan sama Allah tentang kita? Wong yang mampu menyelamatkan diri kita adalah amal ibadah kita. Makanya tidak ada yang kita bawa mati kecuali yang kita bawa hanyalah apa? Apa? Aman. Enggak ada orang mati bawa. Kita kan tidak mati bawa. Karena tidak ada orang. Aku selalu mengomongkan tentang kalau kita mati tidak bawa. Orang mati itu bawa kehidupan. 3 lapis laki-laki, 5 lapis perempuan. Ibu lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Bangkai ibu lebih kusut daripada kakak. Gak pernah ada masalah tes. Kenapa bangkai kamu lebih bagus lah, lebih kusut? Kau kebanyakan sedikitnya Bapak. Kebanyakan gaspol, banyak selama, banyak rumah tak dibadai, baca
bisa digoreng kali besar. Parah tuh. Maka orang mati itu nggak ada yang bawa amal, tapi bawa kenikmatan. Gadis ibu yang mahal-mahal itu tinggal, meninggal itu tinggal gadis ibu. Terus siapa gadis ibu? Untuk istri baru kami. Cincinmu yang 15 tahun itu siapa? Kami. Kami mati semua. Tapi sambil itu saja. Barangkali kita kau meninggal maka kami. Belum lagi kita banyak apa dan sampai dari tengah membuat lagi sesuatu. Ya Allah, katanya. Tanya sama kita kenapa Ustaz? Sampai sedih karena ini dia meninggal, terus sedih karena ayah sama sini. Maka semua tinggal. Maka jangan sombong dengan pakaian Tuhan ini, jangan sombong dengan wajah cantikmu hari ini. Kau yang masih muda jangan sombong, suatu saat kulitmu akan berikut. Tengok nenek, kencang dulu kulit nenek, sekarang kendor. Maka setiap kita pasti akan mengalami begitu Pak. Masa muda pasti akan berubah menjadi masa. Dulu cantik istri awak, tapi lama dia akan semakin berubah jadi jelek. Makanya Pak kalau mau aman cari istri, jangan cantik yang jelek jadi sampai tua awalnya jelek. Ya, jangan sombong dengan harta kita. Bertahan ini kita punya apa, jangan sombong. Harta kita lah kita bawa mati. Tinggal mobil dinasmu Pak Seka. Betul Pak. Bukan sendirian, sendirian juga. Apalagi para pejabat, para lurah, para camat, ada mobil dinas, tidak. Ada Pak bagi kami Mas, dapat diminta silakan. Tidak ada. Kau bilang ketika aku mati tinggal tak? Tinggal. Tak ada yang kita bawa mati. Yang kita bawa cuma apa? Kenikmatan di dalam di badan itu yang kita bawa. Tidak ada teman kawan tinggallah pangkat harta melimpah ke tempat sunyi jasad dibawa dalam keranda dibawa pindah tinggal semua. Gak usah terima aku ya. Dengan kau pun dengan kau terima aku ya. Tinggal semua. Yang itu cuma mereka, yang kita bawa cuma mereka. Maka tidak ada orang meninggal yang membawa apa. Orang meninggal, orang mati tempatnya diikuti amal. Kalau orang mati membawa amalnya apa? Bisa pilih. Saya contoh ya. Kenapa Ustaz hari ini pakai baju batik? Karena ini yang pilih. Kenapa ini yang mau pilih saya? Karena ini yang kubawa. Banyak bajuku. Tapi baju kasih cuma apa? Satu saja cuma penutupan majelis taklim Ramadan kan? Banyak kan dikasih baju kan? Saru pula, sama, kasih saru. Saru pula cuma tak gaji. Begitu saru buat bakal baju, bawa orang. Rupanya sama bajunya sama pakai baju. Salah dia kemarin itu. Kau kenapa pakai baju batik? Saya karena ini yang bawa. Kenapa ini yang bawa? Karena ini yang putih. Banyak di depan baju, tapi ini yang bawa. Kenapa ini yang bawa? Karena ini yang putih. Jadi kalau ada orang mati membawa amal enak Pak, bisa milih amal yang banyak dibawa, amal yang buruk ditinggal. Enak kali orang sekumpang ini. Ada di badan orang sekumpang,
dan kita bertanggung jawabkan. Jelas? Jelas dong? Jelas ngomong jelas kan? Dan cepat ya? Tolong aku ya. Tidak. Mau kemana Pak? Cari kapal ini. Maka hari ini tolong ya. Ismasi tamain laka. Kita biasa memberi nasihat, tapi kita harus jadi manusia yang mau juga menerima nasihat. Kalau nggak keras hati kita, apa yang perlu kita sombongkan tadi? Kalau Ustaz itu juga akan mati kok. Kita nggak tahu kalau kita akan mati. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan, saya belakangan, bapak ibu duluan. Itu Allah yang punya. Dengan ceramah ulang meninggal banyak, yang dengar, yang ceramah jarang. Walaupun ada yang buat wajib kan yang besar-besar kan yang buat wajib boleh buat. Maka hari ini kalau Nabi itu biasa memberi nasihat, Nabi itu juga mau memberi nasihat. Dan nasihat itu bukan hanya untuk Nabi saja, tapi untuk kita semua. Masih kita pakai apa ini? Silakan hidup sesuka kita bapak ini. Ibu hidup berlawan sama suami terserah. Mau nurut sama suami terserah. Dalam keadaan mau melawan itu terserah. Tapi ingat, Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitab Nasabil Ibadah tidak akan diterima amal ibadah, tidak akan diterima doa manusia kepada 10 kelompok manusia. Siapa salah satunya? Para istri yang ketika dia menyakiti hati suaminya, lalu dia nggak mau minta maaf sama dia. Sebelum ibu minta maaf sama suaminya, Allah nggak akan menerima amal ibadahmu. Malam itu merah dia Pak, karena aku tengok terdekat wajahnya. Minta maaf. Sehebat-hebatnya ibadah kita, sehebat-hebatnya amal kita, kalau kita sakiti suami kita, Allah tidak akan terima amal ibadah dan doa kita. Tak maaf. Jadi istri jangan suka-suka melawan, marah-marah, mantap nengok uang di atas meja. Kau siapa? Uangku. Ganti istilah uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Tidak ada bagian kita habisnya. Dan konsepnya tidak seperti konsepnya itu. Di balik harta suami ada haknya istri. Kalau ada haknya istri, berarti ada hak kaki suami. Tapi di balik harta istri tak ada haknya suami. Kenapa? Nabi seperti itu. Nabi tidak pernah makai uang istri. Nabi tidak pernah makai harta istrinya, kecuali Nabi meminjam atau Khadijah yang memberikan kepada Rasul. Selebihnya tidak. Jangan salah tafsir. Tanya aku perkara harta ini tidak terlalu pusing-pusingkan. Semua kuat atas nama istri. Kenapa banyak? Tetap sama istri. Enggak. Dia lebih berani memang. Semua kuat nama istri. Rumah nama istri, mobil nama istri, aset yang lain nama istri. Kenapa bukan kuat nama istri? Itu harta warisan dari mamanya. Bukan nama dia. Tidak mungkin nama aku. Nah hari ini Bu, selagi kita hidup, tandanya Allah sayang sama kita, tandanya Allah masih kasih kesempatan kita berubah. Maka dari itu, karena hari ini kita dikasih hidup oleh Allah, perbaikilah amal ibadah kita hari ini. Kalau belum baik, perbaiki. Kalau belum benar, cari ilmunya. Jangan kalau belum benar, cari kebenaran. Itu yang tak boleh. Kalau belum benar, belajar dan cari ilmunya.
Ya, masih tafain naga begitu. Sesuka kita hidup dulu kalau kita pasti akan kembali ke asal kita. Kemana? Ke dalam tanah. Yang kedua, apa nasihatnya Jibril kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai masyita, cintai apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau pasti berpisah dengan yang kau cintai. Cinta-cintanya kita dengan pasangan kita, Bapak Ibu, kita pasti akan berpisah. Cinta ibu sama bapak, cinta ibu sama bapak, enggak, berantem sama dulu. Cinta ibu sama bapak, cinta bapak sama ibu, secinta-cintanya kita sama pasangan kita, suatu saat kita pasti akan berpisah dengan yang kita cinta. Sebagaimana kita dengan jabatan kita, merasa hebat kita dengan jabatan kita, suatu saat pun kita akan berpisah dengan jabatan kita. Sepopuler-populernya kita hari ini, seviral-viralnya kita hari ini, suatu saat kita akan berpisah dengan keviralan kita, dengan popularitasnya. Hari ini kita viral dikasih okor, maka jaga jangan sampai keviralan dan popularitas itu malah menjauhkan diri kita dari Allah. Biasa saja dikasih viral, biasa saja. Nah, macam-macam semuanya ini dia aja. Dia benar nasihat putih minum ada pun tak minta kopi gak ada, ketergantungan kopi aja. Aku tak bilang putih, cuma karena rasanya terlalu sangat. Apakah lupa yang begini? Pasangan kita itu titipan, harta kita itu titip, popularitas titipan, ilmu kita titipan. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu yang ada sama kita itu tidak ada lain kecuali Allah yang diinginkan. Kalau tidak ada ilmu kita, tidak bisa kita bercakap. Hari ini maaf kita bercakap di hadapan ribuan orang di atas panggung, tidak bergetar hati kita. Kenapa? Allah titipkan ilmu sama kita. Coba kita tidak ada ini, suruh bercakap. Bahaya kita bercakap. Kalau tidak, karena ada ilmu itu maka kita yang bercakap. Maka dengan ilmu itu jangan buat kita sombong. Karena itu titipan. Istri titipan, bu, suami titipan, pak, istri titipan, paket COD, bayar di tempat. Itu paket COD ini orang itu. Kenapa Ustaz bisa ngomong itu? Memang ya, ketika kamu mengijab kompor di depan bagimu, kami kasih mahalnya kan di tempat. COD di tempat. Berapa mahal yang kita kasih pada? Berapa yang kita kasih mahal? 100.000. 100.000 kira-kira banyak kasih kita itu. Sedikit kan? Makanya Pak, kalau mahal kita cuma 100.000, jangan banyak minta. Mahal 100.000 banyak minta. Jiji kalau mereka dari laki-laki. Padahal laki-laki bisa membebaskan kita di dalam perempuan tidak ada apa-apa. Cerita Pak Bagi hebat makan di sini Pak. Kalau tidak ada perempuan, hebat-hebatnya Pak Sekda, hebat-hebatnya Pak Ketua, hebat-hebatnya saya. Kalau tidak ada perempuan, Pak kami, menyimak kami. Kita ini cuma fisik kita yang kedua, sesungguhnya jiwa kita ini semua. Mana lebih kuat? Suami atau istri? Istri Pak. Makanya berbuat laki-laki. Anda kan kita juga apa? Perempuan ini hebat. Walaupun kalian sakit, kau tetap bisa melayani suami.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dengan kita cintai dunia lebih cinta kita kepada Allah. Karena kalau kita lebih mencintai dunia terlalu berlebihan, kita akan lupa bahwasanya kita akan kembali ke asalnya. Maka biasanya kepada dunia terus-terusan. Karena apa yang kita cintai, apa yang kita kehendaki, semua akan berpisah dengan kita. Terakhir, tengok kesimpulan dunia dalam. Terakhir, wa'mal masyita, katanya. Kerjakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau suka, perbuat apa yang kau mau. Tapi ingat, suatu saat Allah akan memintai pertanggungjawaban. Silakan ceramahkan apa yang kau ceramahkan, Ustaz. Silakan lakukan apa yang kau lakukan, Ustaz. Tapi ingat, tidak ada bedanya mendakwah dengan orang biasa. Kita tetap akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi Allah ini. Karena yang membedakan kita di sini bukan status kita di dunia. Mau kita ustaz, mau kita pejabat, mau kita masyarakat, kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa. Mau sepanjang apapun jengotmu, tetap takwa yang ditengok. Gak benar Pak. Ustaz kok tengok-tengok jenggot, aku berjenggot. Gak benar Pak. Mau sepanjang apapun gamismu, yang ditengok cuma takwa. Karena Allah gak menilai kita dari penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tak melihat wajah kita, Allah tak melihat rupa kita, Allah tak melihat penampilan kita, wa amwalikum, dan tak melihat berapa banyak harta kita. Walakin, tapi kata Nabi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat Allah adalah hati dan perbuatan kita. Maka apapun status kita di muka bumi Allah, kita akan tetap sama dimintai pertanggungjawaban yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena status kita di dunia membuat kita selamat, tapi nilai ketakwaan kita itu yang membuat kita selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, hari ini pesan saya yang pertama, amalkan. Sebelum tidur, gugurkan dosa kita sesama kita, sama orang-orang yang menzalimi kita, yang menghina kita, yang menyakiti hati kita. Mau kita tahu nggak tahu, mau kita nampak nggak nampak, mau dia sengaja nggak sengaja, doakan, ampunkan salah mereka, maafkan salah mereka, minta sama Allah agar Allah tidak membebani mereka dengan dosa mereka kepada kita. Agar apa? Keikhlasan kita itu mengundang ridho Allah Subhanahu. Yang kedua, jangan pernah dengan keilmuan kita menjadi sombong. Jangan pernah karena perbedaan lantas membuat kita jadi sombong, menganggap kita paling benar, yang lain salah. Introspeksi diri kita masing-masing. Kecuali yang menyombongkan itu adalah kesesatan, tidak boleh diam kita. Jelas ya? Kecuali yang menyombongkan itu kesesatan, harus kita lawan. Kalau sesatnya ya, bisa kita diam-diamkan. Oh, nggak bisa. Nanti dia sudah menghina-hina agama kita. Kata Imam Syafi'i, kalau mau melihat agama dihina-hina, kau diam saja, ganti pakaian dengan kain. Jangan beda-bedakan kamu. Selain itu buatnya sama, alhamdulillah. Maka jangan jadikan perbedaan itu sebagai perbedaan. Warna disun, karena kuncinya ibadah itu hanyalah ikhlas. Terakhir dan ketiga, hari ini kita dianggap orang sebagai pemberi nasihat, maka suatu saat kita akan menjadi orang yang dinasihati. Artinya apa? Ketika kita menjadi orang yang selalu mendengar, kita pun harus siap untuk menjadi pendengar. Sebagaimana Nabi mendengarkan nasihat dari Jibril. Ismasyita fa'innaka begitu, hidup sesuka kita, tapi suatu saat kita bakal mati. Cintai apa yang kita cintai, suatu saat kita berpisah dengan yang kita cintai. Kerjakan apa yang kita mau, karena suatu saat kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban
nasihat buat diri al-fakir. Ya,